Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih sobat pasar modal syariah? Sore ini mudah-mudahan seger semua ya, sehat semua tanpa kekurangan satu apapun gitu ya. Eh Sore ini kita ketemu lagi nih di IG Live Pasar Modal Syariah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya tentang anak muda nih. Nah, ini teman-teman anak muda ya, pas banget gitu. Jadi judulnya aja udah generasi milenial melek investasi syariah. Nah, ini kita akan ngobrol nih bareng komunitas ya, sebuah komunitas anak muda juga ya tentang investasi syariah gitu ya. Nah, ini kita nanti akan ketemu dengan namanya Mas Marsal Muhammad Dejan. Ya, beliau ini ketua Syariah Investor Generation nama komunitasnya, SIG gitu. Nah, memang kalau kita lihat ya teman-teman ya, fenomena saat ini gitu ya, apalagi pas pandemi gitu ya, itu investor itu yang namanya investor itu pertumbuhannya cepat sekali di pasar modal teman-teman tuh. Nah itu, jadi kalau kita lihat nih, eager orang untuk investasi ini sangat tinggi nih ketika pandemi gitu ya. Mungkin ada dana nganggur gitu ya, kemudian ada waktu juga gitu. Nah itu mulai itu masuk banyak orang ke pasar modal pada khususnya gitu ya. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih, gimana sih kalau anak muda gitu ya kecenderungannya terkait investasi ini. Nah kita coba undang mungkin ya Mas Marsal dari Syariah Investor Generation. Oke, masih menyambungkan sepertinya ya. Halo, Assalamualaikum Mas. Halo, Waalaikumsalam Mas Marsal. Bagaimana Mas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Arif. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Ini kita baru ketemu nih dengan yang namanya SIG ya Mas Marsal ya. Iya betul Mas Komunitas Arif. Investor Generation gitu ya. Iya betul. Oke. Eh, Mas Marsal nih lagi apa nih? Lagi sibuk atau lagi apa nih? Ya Alhamdulillah Mas udah beres aktivitas kerja sih. Jadi alhamdulillah nyempetin juga ada kesempatan join dengan teman-teman dari OJK. Ini sangat antusias banget gitu kan sambil belajar juga dan teman-teman dari S3 juga alhamdulillah bisa gabung juga gitu kan dan belajar bareng dengan OJK secara Hmm, langsung. Seperti itu Mas. iya, iya. Jadi ketemu sama komunitas pasar modal syariah ya, sobat pasar modal syariah di sini Mas Marsal gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Ya, memang tadi Mas Marsal, sepertinya memang generasi muda saat ini ya, milenial termasuk mungkin Gen Z ya, beberapa sudah mulai aware nih yang namanya investasi gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang investasi memang sangat penting ya Mas Marsal ya, Hmm, paling enggak kita paling nggak ada tiga urgensi mungkin ya. hmm, Pertama karena adanya fase kehidupan gitu ya. Karena kita kan punya pendapatan gitu kan naik terus. Tapi selain naiknya pendapatan juga kebutuhan hidupnya naik juga gitu ya. Nah nanti ada istilahnya ada masanya kita putus tuh yang namanya pensiun. Ya, di persiapan juga di situ. Kemudian ada juga yang namanya inflasi kayak gitu ya. Kemudian selain itu juga sebenarnya yang namanya investasi ya di kalau teman-teman buat sobat pasar modal syariah maupun SIG yang muslim ya hmm. itu yang namanya investasi sangat dianjurkan ya di dalam baik dalam surat-surat yang tersirat maupun yang tersurat gitu ya. Betul, betul. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, santai ya. Mungkin teman-teman juga lagi santai nih. Jam segini ya, bisa dengan kopi atau cemilan-cemilan yang lain, kita ngobrol bareng deh. Oke, Mas Marsal mungkin mau perkenalan dulu, silakan Mas. Oke, mungkin izin Mas Arif untuk Ya. memperkenalkan dulu. Mungkin saya juga jarang sih, jarang ada di media sosial, jarang aktif juga. Mungkin karena sekarang ada tim juga dari SIG, jadi mau tidak mau harus aktif gitu kan di media sosial untuk Oke, mengikuti generasi Z ini gitu, Mas Arif. Ya mungkin izin ya. perkenalkan, nama saya Marsal Muhammad Ijan, biasa dipanggil Marsal. Saya juga aktif di dalam organisasi dan saya juga bekerja di dunia pasar modal sih Mas Arif khususnya. Jadi
aktivis juga lah di dunia masyarakat. Itu Mas Arif. Terima kasih. Iya. Oke. Baik, jadi aktif juga yang mensosialisasikan ya tentang investasi di pasar modal dan pasar modal syariah tentunya ya, Mas ya. Syariah Iya, jangan betul. ketinggalan. Betul. Iya. Nah, Mas Marsal nih, saya pengen tanya. Kan Mas Marsal ya mewakili anak muda ya sekarang ya. Nah, ini gimana sih tren pengelolaan keuangan milenial ya atau anak muda lah pada umumnya saat ini gitu. Oke, Mas Arif. Ini sangat menarik sih pertanyaannya, apalagi saya sendiri juga mengalami fase atau tren pada generasi muda saat ini gitu, Mas Arif. Mungkin salah satunya yang terasa dan banyak juga dialami oleh teman-teman dari generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, ini kesulitan dalam mengatur keuangan gitu kan. Karena banyaknya tren gitu kan, banyaknya juga media sosial yang menjurus kita untuk ingin melakukan pembelian hal tersebut meski kita tidak membutuhkannya gitu kan, salah satu seperti itu. Atau mungkin ada juga salah satu istilah namanya impulse buying gitu kan, atau pembelian yang tidak terencana nih gitu kan. Misalkan contoh saat jalan-jalan ke tempat kopi, nongkrong atau ke mall gitu kan, kita tujuannya hanya ingin membeli baju gitu kan, tetapi saat melihat diskon, saat melihat tren gitu kan, mau tidak mau kita membeli juga gitu Mas. Mungkin itu salah satu tren yang terjadi dan di generasi muda tentang fenomena yang terjadi. Dan ada juga mungkin beberapa istilah seperti generasi sandwich gitu kan. Sekarang udah booming juga generasi sandwich, generasi geprek gitu kan, atau generasi dari generasi strawberry. Ya mungkin sedikit gambaran juga, itu adalah salah satu istilah-istilah yang secara kehidupan nyata terjadi dan diistilahkan dengan nama-nama seperti itu. Misalkan contoh ada generasi sandwich gitu kan, itu biasanya saya kategorikan itu di umur yang sudah matang gitu kan. Biasanya umur 25 ke atas atau 30 tahun ke atas. Ya di mana secara pendapatan itu sudah stabil, tetapi dari segi tanggung jawab itu masih ada yang harus dipenuhi. Misalkan contoh ada kedua orang tua yang harus dipenuhi. Nah, sebelumnya belum mengetahui tentang financial freedom gitu kan. Atau dengan masa depan yang harus dipenuhi. Itu mungkin salah satu istilah dari generasi sandwich. Ada juga generasi geprek, Mas Arif, yang biasanya sedang dialami oleh generasi saya gitu kan. Tahun 90-an atau 98 ke atas, ini mengalami namanya generasi geprek gitu kan. Yang dimana pendapatan belum stabil, tetapi pengeluaran sudah banyak gitu kan. Misalkan contoh, saya mengalami pendapatan di gaji saja, tetapi secara pengeluaran saya harus kuliah, saya harus mengikuti sertifikasi, saya harus mengikuti lain-lainnya, sehingga itu disebut dengan generasi geprek, Mas Arif, yang sering sudah tren di kalangan saat ini. Nah, yang terakhir ini cukup menarik juga bagi generasi Z ataupun yang muda, ada namanya generasi strawberry gitu kan, atau yang sedang trennya dulu pernah ada status mahasiswa yang biasa merasa keluh kesah dengan kegiatan di tempat kampusnya, banyaknya tugas, banyaknya kegiatan dan lain-lainnya, sehingga membuat secara mentalnya rapuh. Itu mungkin Mas Arif yang sedang terjadi atau fenomena di generasi milenial saat ini. Jadi bagian keuangan gitu kan yang terjadi. Nah, itu pasti kan ada masalah-masalah yang timbul ya dari kondisi yang seperti itu ya. Umumnya nih Mas, nih kalau kita mau tahu juga nih kalau di generasi muda saat ini permasalahan keuangannya yang sering sekali timbul ya dari generasi itu seperti apa tuh? Kira-kira dari generasi sandwich gitu kan, geprek, strawberry. Bahkan sandwich pun ada yang double sandwich Mas gitu. Kadang-kadang udah menikah yang orang tua yang sananya juga ternyata harus dihidupi juga gitu ya, selain menghidupi orang tua sendiri gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah itu kira-kira permasalahan keuangannya kan pasti ada karakter tersendiri ya di antara generasi itu. Nah itu seperti apa Mas Marsal kira-kira kalau menurut Mas Marsal? Iya, betul Mas Arif. Ya, mungkin salah satu yang terjadi juga tentang masalah tersebut tentang keuangan khususnya dalam pengelolaan juga. Mungkin yang pertama itu yang paling penting. Yang pertama mungkin dari segi pendapatan itu harus diukur juga
dan digambarkan dari mana pendapatan kita akan diperoleh, misalkan dari kerja, bisnis, dan lain-lainnya. Selanjutnya juga yang paling penting itu yang agak sulit itu meremehkan tentang namanya budgeting gitu kan, ataupun perencanaan keuangannya gitu kan, atau pemetaan keuangannya. Kadang banyak juga pengeluaran yang tidak diduga. Maka dari sisi budgeting juga biasanya saya suka mengalokasikan mana kebutuhan saya, mana dana darurat saya, mana dana investasi saya. Mungkin itu secara minimalnya itu dapat dilakukan. Dan selanjutnya dari segi permasalahan dari generasi milenial ini, yang pertama minimnya ketertarikan dalam sektor keuangan ataupun dalam dunia investasi, Mas Arif. Itu mungkin salah satu yang terjadi. Kenapa tadi yang sudah menikah masih mengandalkan orang tua, mungkin dari segi persiapan juga itu belum dipersiapkan untuk kebutuhan dia menikah. Mungkin salah satunya dengan berinvestasi seperti itu. Seperti itu, Mas Arif. Oke. Jadi ya itu ya, karena belum siap ya, dan belum cukup ilmu mungkin ya sebelum. Jadi harusnya ketika kita sudah masih kuliah gitu ya mungkin ya, kan masih SMA sudah harus belajar yang namanya investasi ya, biar nggak terjebak dalam tadi fenomena yang tadi ya, kondisi-kondisi yang Mas Masal sebutkan tadi gitu ya, gitu Mas Masal. Iya. Oke. Tapi yang menggembirakan ya Mas Marsal ya, kalau kita lihatnya kan OJK ya kalau nggak salah baru-baru kemarin gitu ya menerbitkan yang namanya SNLIK ya, hasil dari SNLIK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan gitu. Nah yang menggembirakan sih di sini Mas Marsal ya, mudah-mudahan jadi lebih baik ke depannya ya. Nah, jadi yang menggembirakan di sini tahun 2002 ini ya, di survei tahun 2002 ini indeks literasi keuangan gitu ya maupun inklusi keuangan masyarakat itu mulai meningkat nih Mas Marsal gitu. Jadi kalau sobat pasar modal syariah atau teman-teman di SIG gitu ya sering memantau gitu ya berita-berita tentang indeks literasi keuangan atau inklusi gitu ya. Jadi meningkat itu sekarang untuk literasinya ya. Indeks literasinya itu ada 49,68% indeks literasi keuangan masyarakat gitu. Artinya 49% masyarakat ini sudah cukup teredukasi dengan yang namanya sektor keuangan gitu ya. Kemudian indeks inklusinya sendiri ini lebih tinggi Mas Marsal gitu ya. Itu sampai 85%, 85,1% tepatnya gitu. Nah, yang ada lagi nih selain itu yang mengembirakan di Mas Marsal. Ternyata dari data tersebut gitu ya, berdasarkan usia gitu, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tertinggi itu ada di orang-orang yang berusia 26 sampai 35 tahun. Artinya anak muda tuh. Betul. Tingkat literasi dan inklusinya gitu. Kalau kita mengutip hasil survei OJK itu tingkat literasi di usia itu 52,93%. Jadi justru lebih tinggi dari indeks literasi keuangan secara umum tadi ya. Kalau indeks literasinya kan tadi 49% ya. Iya. Nah ini untuk usia yang 26 sampai 35 itu tingkat literasinya sampai 52% lebih artinya gitu. Begitu juga tingkat inklusi gitu. Tingkat inklusi kalau kita ngomong tingkat inklusi itu 89,42% gitu. Nah, ini juga melebihi inklusi secara nasional nih, keuangan secara nasional gitu. Jadi memang ini kabar baik ya, insya Allah kabar baik ya buat generasi muda ya, khususnya di usia-usia segitu sudah mulai melek investasi, sudah mulai menggunakan produk-produk keuangan gitu. Mudah-mudahan kedepannya generasi muda Indonesia ini bisa lebih baik ya dalam hal mengelola keuangan. Gitu. Iya, betul Mas Arif. Mungkin ada sedikit tambahan juga Mas Arif tentang kondisi gitu kan, peningkatan tadi inklusi dan selanjutnya literasi gitu kan. Biasanya mungkin Mas Arif ada juga mungkin berita tentang berapa banyak gitu kan peserta ataupun investor generasi muda yang ada di pasar modal. Mungkin itu sedikit gambaran juga
biar ya teman-teman dari generasi milenial ini lebih percaya juga gitu kan untuk berinvestasi. Apakah udah banyak nggak gitu kan di pasar modal untuk Oh iya. berinvestasi? Takutnya cuma yang tua doang gitu kan. Takutnya yang tua doang gitu kan. Itu mah kurang zaman lah, takutnya gimana mungkin. Mungkin ada informasi juga Mas Arif tentang pertumbuhan dari generasi milenial di pasar modal Iya. bagaimana sih Mas Arif? Iya, nah itu Mas, alhamdulillah ya mungkin selaras dengan pendekatan tadi ya, peningkatan tingkat inklusi maupun literasi di pasar di keuangan ya, di sektor keuangan ini itu sejalan dengan peningkatan investor di pasar modal gitu. Jadi kalau kita lihat nih data KSEI tahun 2002 bulan November lah ya kita ambil gitu, itu udah investor di pasar modal kita udah lebih dari 10 juta, 10 juta orang gitu ya. 10 juta 150.000 sekian lah gitu ya. Nah itu. Nah dari 10 juta orang itu gitu ya, 81%-nya lah, 80% lebih lah kita bisa sebutkan lah ya, 80% lebih itu merupakan investor-investor yang usianya di bawah 40 tahun, Mas. Gitu. Jadi dari 10 juta itu 8 jutanya itu anak muda. Artinya apa? Artinya investor kita di pasar modal itu didominasi oleh anak-anak muda gitu. Jadi itu juga hal yang menggembirakan juga gitu. Meskipun ya kalau kita lihat aset ya pastilah yang di atas itu ya yang lebih banyak asetnya ya Iya. karena kita masih merintis ya. Umur-umur itu merintis ya maklum lah gitu. Tapi ini istilahnya kabar baik ya, pertanda baik lah istilahnya gitu. Kita sudah mulai yang namanya investasi gitu, Mas. Itu Mas Marsal. Oke. Jadi teman-teman SDK juga biar lebih semangat juga bahwa ya di investor di pasar modal tuh bukan yang tua-tua tapi ya, yang muda gitu kan. Nah mungkin ini sebagai pewaris juga mungkin ya Mas Arif untuk kedepannya bahwa pasar modal ini yang nerusin ya anak-anak muda gitu kan untuk mengembangkannya dan lain-lainnya khususnya mungkin di pasar modal syariah yang melanjutkan siapa ya tidak lain ya anak-anak muda atau anak-anak milenial pada saat kali ini. Nah, salah satu kegiatan juga Mas Arif yaitu aktif di organisasi yang sering mengadakan literasi dan sosialisasi tentang pasar modal, khususnya pasar modal syariah gitu kan, dengan beberapa regulator. Nah, mungkin untuk kedepannya dari pasar modal syariah ini ada juga program tidak mungkin untuk teman-teman milenial ya untuk lebih melek investasi, khususnya mungkin di inklusi keuangan pasar modal syariah untuk kedepannya. Apakah ada beberapa program yang akan dirancang ataupun akan seperti apa ke depannya Mas Arif khususnya untuk anak-anak muda ataupun anak-anak milenial Mas Arif ke depannya akan seperti apa? Mungkin ada sedikit bocoran dari Mas Arif. Iya, ya pastinya kalau kegiatan kita rutin ya. Setiap tahun pasti kita rutin mengadakan kegiatan seperti ini nih, kolaborasi dalam rangka edukasi pasar modal syariah gitu ya. Kita juga pastinya nih menyasar anak muda seperti misalnya kampus misalnya gitu. Kita sering tuh sosialisasi ke kampus-kampus gitu. Jadi kalau Mas Marsal di mana nih sekarang posisinya di kota mana nih? Di UI Depok Mas Arif. Oh di Depok, Iya. ya di Jakarta ya, Jabodetabek itu kita cukup banyak ya, khususnya sebelum pandemi ya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan offline ya. Kita dulu ada yang namanya bincang sampai investasi syariah, BSIS kalau teman-teman mungkin pernah ikut gitu. Kemudian ada kopi darat pasar modal syariah itu kita istilahnya ajak nih teman-teman siapa yang mau belajar tentang investasi syariah, yuk kita bareng-bareng kumpul di satu tempat gitu ya. Kita undang nih pelaku-pelaku industri ya seperti perusahaan efek, kemudian juga MI manajemen investasi gitu ya. Itu kita undang juga tuh biar apa? Biar teman-teman selain belajar tapi juga langsung bisa praktek gitu. Gitu. Ya jadi apa namanya nggak cuma satu sisi aja kita sharing enggak gitu. Tapi teman-teman juga bisa setelah sharing bisa bertanya juga nih langsung nih main ke booth-boothnya teman-teman industri gitu ya ngobrol-ngobrol gimana secara investasi gimana cara bicara kami itu yang mendingan yang dibutuhkan teman-teman itu biasanya gimana sih caranya gitu kalau teman biasanya pakai aja tuh bagus harus diupgrade itu dan banyak ada sekitar 80 kegiatan lebih lah ya
2022. Itu capai jangkauannya udah bisa 120 ribuan orang itu bisa yang apa istilahnya yang terjangkau oleh edukasi kita selama 2022 ini aja gitu. Belum 2021, belum 2020 lah itu setiap tahun pasti kita adakan. Nah, untuk kedepannya ya insya Allah tetaplah kita akan adakan kolaborasi dengan berbagai pihak ya, termasuk S3 mungkin nanti gitu kan. Mungkin kita bisa adakan kegiatan offline ya selain online gitu Mas Musa gitu. Tapi juga dengan komunitas lainnya gitu. Itu juga kita akan gandeng terus seluruh komunitas, intinya kan kolaborasi ya kalau sekarang. Kolaborasi nah itu untuk memajukan edukasi dan literasi dan inklusi bahasa masyarakat. Seperti itu kira-kira Mas Marcel. Oke. Ya. Oke, thank you Mas Arif untuk gambaran programnya ke depannya ya, karena mungkin ini adalah permintaan market juga mungkin Mas Arif, karena dari generasi milenial ini secara permintaan dan secara pengetahuan ataupun secara kalau media sosial tuh scroll IG-nya tuh kenceng gitu kan. Jadi mungkin salah satunya untuk mengetahui investasi di pasar modal ataupun khususnya pasar modal syariah ini cukup kenceng juga gitu kan. Untuk belajarnya mudah, cepat gitu kan. Dan selanjutnya resikonya suka nggak diukur gitu kan. Atau kan suka main hajar-hajar aja gitu kan. Ya mungkin salah satunya mungkin salah satunya banyak juga gitu kan, ada namanya tuh kegiatan ataupun salah satu penyebab generasi milenial itu FOMO namanya mungkin Mas Arif ya, yang dimana biasanya iya dimana ada rasa kecemburuan dalam diri generasi muda untuk mengikuti teman-teman lainnya gitu kan, atau mungkin misalnya lebih mudanya ikut-ikutan gitu kan, yang dimana itu sudah menjadi tren juga di generasi muda Mas Arif. Jadi mungkin salah satunya efeknya tadi jadi banyak investor di pasar modal dengan kurang lebih 80% itu generasi muda, karena secara digitalisasi yang menggunakannya anak muda gitu kan, dan secara marketnya yang kena anak muda gitu kan, sehingga dari FOMO tersebut mengakibatkan efek kepada generasi muda untuk tidak berinvestasi lagi atau disebut kapok gitu kan. Yang tadi mungkin dari segi informasinya kurang, dari segi inklusi dan literasinya kurang gitu kan, karena ada kecemburuan dalam diri generasi muda saat ini yang ingin sukses lebih cepat atau ingin mendapat uang lebih cepat. Ya mungkin itu salah satu yang terjadi di generasi muda saat ini, yaitu FOMO. Ada juga namanya satu lagi Mas Arif, yaitu YOLO. YOLO gitu kan. Iya, yang dimana YOLO ini atau you only live once, atau hidup hanya sekali ini gitu kan. Gak apa-apa lah gitu kan, resiko mau sebesar apapun gak masalah gitu kan. Yang penting coba dulu aja, nanti gimana nanti gitu kan. Sehingga itu dapat mempengaruhi juga dari segi pengelolaan keuangan generasi muda, yang dimana nanti akan berefek juga mungkin pada keadaan pasar modal ke depannya. Mungkin itu sangat berbahaya juga yang terjadi di generasi muda saat ini Mas Arif. Mungkin tadi karena dari seginya YOLO yang terlalu berlebihan, memiliki kebebasan dan lain-lainnya, itu sering terjadi juga di generasi muda saat ini. Mungkin dari Mas Arif ada tanggapan juga dari tren yang sedang terjadi dari saat ini seperti FOMO dan YOLO juga. Mungkin ada tambahan untuk teman-teman SIG, mungkin Mas Arif. Iya, menarik ya memang kalau kita lihat fenomena saat ini ya, promo, YOLO, apalagi Bobo, banyak ya. Iya. Sebenarnya ya itu. Sebenarnya kayak FOMO juga ya kurang baik ya kalau untuk untuk berinvestasi. Maksudnya ketika karakter FOMO ini kita aplikasikan di misalnya tadi investasi tadi, kalau di ibadah bagus ya Mas ya, FOMO gitu. Iya. Bagus juga sih, ketinggalan sama orang lain gitu ya. Bener, bagus. Kalau buat ibadah bagus gitu kan. Tapi kalau buat investasi ya teman-teman ini nih harus diperhatikan juga nih, harus pinter-pinter lah ya. Jadi investasi leher ke atas lah, pengetahuannya dulu gitu ya, ilmunya dulu gitu. Jadi nggak cuma nyemplung aja ikut-ikutan takut ketinggalan. Wah ini sahamnya lagi bagus nih, udah masuk aja gitu. Tadi analisis dulu, itu jadi jelek gitu ya, gitu. Dan juga YOLO sebenarnya juga bisa positif bisa negatif juga ya gitu. Betul. Jadi kalau yang
negatif tadi sudah disampaikan gitu. Jadi memang harus hati-hati nih. Kalau namanya kita berinvestasi itu kan namanya mengelola resiko ya, gitu. Apa istilah tentang mengelola resiko gitu. Jadi kita lihat dulu, kelola dulu resikonya gitu ya. Iya. Jadi jangan ngejar biar cuan-cuan gitu. Itu enggak juga gitu. Tapi kelola dulu resikonya sebelum berinvestasi. Jadi tahu dulu resikonya apa sih gitu. Karena di setiap produk investasi itu ada potensi untungnya, tapi ada resiko yang menyertainya juga. Betul, betul, Nah, betul. mungkin teman-teman SIG nih bisa juga nih sharing nih Mas Masa. Kalau Gimana? teman-teman dulu gimana sih bisa kena pasar modal gitu ya? Apakah FOMO juga atau ada 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 ini maksudnya ada apa sih alasan lain lah, maksudnya bisa cerita ya, mungkin teman-teman punya cerita masing-masing ya, cuman dulunya seperti apa sih bisa dengan pasar modal, kemudian kok nggak takut, apa itu jangan-jangan investasi bodoh gitu. Nah itu mungkin sharing juga tuh teman-teman dari masalah gimana pengalaman kenal pasar modal. Betul-betul Mas Arif ya. Mungkin izin sharing aja mungkin ya ini untuk pengalaman saya di dunia investasi khususnya pasar modal syariah. Kenapa bisa sampai gitu kan jauh-jauh fokus di pasar modal syariah? Ya mungkin Mas Arif seperti itu. Ya, mungkin untuk yang pertama karena jurusan kuliah saya fokus di bagian keuangan Mas Arif, sehingga dalam skripsi juga untuk pembahasannya tentang pasar modal syariah. Tetapi di situ masih belum menjalankan untuk kegiatan investasi ataupun trading di pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Jadi masih awam lah. Apalagi berjalannya waktu, banyak tren yang terjadi waktu pasar modal sedang turun-turunnya gitu kan, pandemi 2019 gitu kan. Di sana saya mencoba untuk melakukan investasi di salah satu perusahaan saham, dan alhamdulillah gitu kan, kesan pertamanya positif gitu kan, dapat cuan gitu kan, sehingga di situ mulai juga terdorong gitu kan, secara risiko tidak terukur juga, sehingga ikutanlah namanya FOMO, mencoba beberapa saham gorengan saham gorengan karena ikut teman gitu kan, lihat rekomendasi ini naiknya kenceng nih gitu kan, bisa 30%, bisa 35%, tanpa melakukan analisis, tanpa ikut belajar gitu kan, ikutlah gitu kan investasi secara ikut-ikutan itu, dan alhamdulillah Mas Arif rugi gitu kan rugi banyak gitu. Ya, oke. Tetapi ada penolong gitu kan, namanya organisasi gitu kan, atau lingkungan yang mendukung gitu. Ya mungkin teman-teman di sini dapat melakukan hal tersebut, jadi jangan sendiri gitu kan, atau mungkin dalam Islam berjamaah gitu kan, biar ada yang saling mengingatkan, biar ada yang saling support gitu kan, dan ada yang saling mengarahkan atau diskusi. Ya dulu saya ikut organisasi dan aktif juga di dalamnya, sering diskusi juga, sering melakukan kegiatan aktivitas untuk pasar modal khususnya, dan pada akhirnya berjalannya waktu mengenal namanya pasar modal syariah, Mas Arif. Ya mungkin kalau untuk ini sebagai wadah atau tempat yang cukup menarik pasar modal syariah ini, karena sudah difasilitasi dengan aturan, sudah difasilitasi dengan namanya screening gitu kan, dan itu secara otomatis akan menurunkan resiko dan berinvestasi, Mas Arif. Contohnya, mungkin dari segi pinjaman bunga, misalkan contoh, dalam saham-sahamnya sudah dibatasi gitu kan, berapa persen perusahaan ataupun saham yang dikategorikan sendiri. Nah, saat terjadinya krisis atau kenaikan suku bunga, secara perusahaan itu sudah dijaga gitu kan, secara risikonya, dan dapat dilihat juga ke belakang indeks ICI ataupun JII itu stabil gitu kan dari indeks lainnya. Bikin saya trust untuk berinvestasi di pasar syariah bukan hanya karena ikut-ikutan, karena praktek juga di lapangan, Mas Arif. Itulah bahasanya singkatnya perjalanan saya aktif berorganisasi, saya aktif investasi di pasar syariah, karena ya merasakan sendiri gitu kan, dan tentunya juga belajar terus-menerus gitu kan. Seperti itu Mas Arif tentang kerja. Nah, kalau organisasi nih ya, tadi ya Mas Masal bilang banyak ikut organisasi, kemudian ikut komunitas segala macem. Nah ya, ini kan teman-teman juga harus hati-hati nih ya, gitu. Karena banyak komunitas-komunitas yang menyesatkan juga nih, gitu kan. Organisasi juga kadang-kadang
malah merugikan pesertanya gitu ya. Nah, itu gimana tuh pengalamannya tuh Mas Masa, apa namanya, menyaring lah, memfilter gitu ya organisasi atau komunitas yang diikuti itu seperti apa Mas? Oke, oke, benar-benar Mas Arif. Dulu juga sempat mengalami juga mungkin bukan organisasi, lebih ke media sosial yang dimana dia menawarkan keuntungan ataupun grup berbayar gitu kan dengan mengirimkan info-info seperti ini gitu kan. Tetapi di situ mengalami kerugian dan tidak ada tanggung jawab. Yaitu mungkin salah satu pengalaman saya, dan lebih berhati-hati juga untuk mendapatkan informasi yang valid, ya, informasi yang benar-benar menguntungkan, bukan menjebak, dan juga tempat ataupun organisasi yang menguntungkan juga Mas Arif. Ya, mungkin salah satunya yang dilakukan saya yaitu dengan mengecek sumbernya terlebih dahulu gitu kan. Yang pertama, misalkan contoh dari segi organisasi, apakah organisasi tersebut sering mengadakan kegiatan acara dengan regulator gitu kan, dengan regulator, dan selanjutnya juga apakah organisasi tersebut melakukan kegiatan aktivitas seperti apa, ya, profit atau non profit itu dapat dicek juga. Misalkan kalau profit, benefitnya buat kita apa gitu kan, itu dapat dipertanyakan juga gitu kan. Itu dari segi organisasi, itu dapat dicek juga oleh teman-teman. Mungkin salah satunya dari Pasar Modal Syariah ini menjembatani mungkin beberapa organisasi untuk bekerja sama mungkin dengan Mas Arif, ya, agar saling mengingatkan juga takutnya ada kesalahan dari SIG dan organisasi lainnya juga. Mungkin ini sangat penting diadakan live IG seperti ini, kolaborasi seperti ini. Dan yang terakhir mungkin tadi sedikit menyinggung juga tentang informasi Mas Arif, yang biasanya saya cari tentang informasi ini karena suka menjebak gitu kan Mas Arif. Ada beberapa informasi juga khususnya di pasar modal, banyak juga karena secara sentimen itu sangat menguntungkan untuk para investor atau trader yang akan masuk itu biasanya memerlukan informasi. Biasanya untuk informasi ini biasakan teman-teman mencari informasi dari sumber utama gitu kan, atau sumber yang pertama dulu. Ya, misalkan contoh dari laporan keuangannya secara langsung, ataupun dari IDX ataupun dari OJK. Usahakan mendapatkan informasi dari sumber yang pertama terlebih dahulu gitu kan. Selanjutnya, agar mempermudah gitu kan kita untuk menganalisanya, silakan teman-teman menggunakan media sosial ataupun influencer ataupun analisis lain untuk mempermudah kita untuk menganalisis. Jadi untuk screening ini sangat penting Mas Arif, karena jangan sampai kita terjebak juga gitu kan dan membuat kita kapok gitu kan, apalagi dengan menggunakan dana yang cukup besar gitu kan, dengan uang kuliah gitu ya, ataupun uang keluarga, itu sangat tidak disarankan gitu. Mungkin itu salah satu tahap ya untuk teman-teman berinvestasi, misalkan organisasinya, tempat belajarnya, informasinya itu terjamin juga. Tapi itu Mas Arif. Oke, sekarang juga udah ini ya, kalau mau ngecek nih misalnya misalnya ya, bergabung dalam suatu produk atau perusahaan gitu, itu bisa dicek dulu legalitasnya gitu ya. Apalagi di pasar modal ini sudah sangat mudah untuk ngeceknya gitu. Nggak cuma pasar modal, di industri keuangan secara umum ya, sangat mudah gitu. Jadi sekarang ada yang namanya kontak 157 tuh OJK tuh, itu sangat mudah tuh teman-teman untuk WA, misalnya mau nanya ini produknya legal nggak sih gitu ya. Ini perusahaannya legal nggak sih, itu tinggal WhatsApp aja, kalau nggak salah ada tuh 157 itu namanya kontak 157, teman-teman bisa cari tuh. Itu dengan mudah tinggal ketik produknya atau nama perusahaannya gitu ya, itu akan keluar gitu. Ini apa namanya, legal, perusahaannya terdaftar di OJK misalnya, untuk izin di OJK misalnya, seperti itu gitu ya. Itu dengan sangat mudah. Jadi memang harus sangat hati-hati, apalagi sekarang arus informasi sangat cepat ya, dari manapun kita bisa dapat gitu ya. Jangan sampai apa namanya, terjebak dengan iming-iming gitu ya, dengan iming-iming, ayo taruh dana 100.000 nanti jadi berapa gitu. Nah itu kan banyak tuh sekarang ya. Banyak Gitu. Akun resmi A lah, akun resmi B lah gitu ya. Kadang banyak yang juga tuh, gitu. Dan pasar modal sendiri
pun pernah tuh mengalami itu Mas, gitu ya, akunnya bisa kalau orang gitu kan buat akun titip dana gitu. Di Telegram ya, di Telegram khususnya ya, yang banyak tuh ya. Makanya betul kita betul Mas. sebenarnya kita ada juga pasal modal syariah gitu. Mana ada kita tarik grup Telegram gitu. Nah itu teman-teman harus cek dulu tuh ya, apa harus cerdas lah dalam filter informasi yang masuk gitu ya. Iya betul Gitu. betul Mas Arif. Ya, kalau teman-teman ini tertarik di pasar modal syariah gitu kan, syariah investor generation Iya ya betul. istilahnya ya, berarti kan pasar modal syariah itu menariknya apa sih Mas, kira-kira kok bisa tertarik di pasar modal syariah gitu? Tadi kan udah cerita juga ya, nggak ada bunga segala macam, tapi kira-kira selain itu ada nggak alasan khusus gitu kok bisa konsumnya ke pasar modal syariah sih gitu. Nah itu. Betul betul Mas Arif. Ya mungkin salah satu alasannya karena ya permintaan market juga Mas Arif, karena dari Hmm. SIG ini melihat peluang juga dari kondisi market untuk kedepannya Mas Arif. Karena untuk anggota dari SIG ini kurang lebih 90%-nya juga itu aktif di dunia keuangan, khususnya perusahaan pasar modal dan lembaga lainnya gitu kan. Jadi membaca juga tentang risiko yang terjadi di generasi milenial ini, karena kurang lebih yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Arif bahwa 80%-nya pasar modal dihuni oleh generasi milenial gitu kan. Yang dimana secara risiko ini sangat-sangat tinggi gitu kan. Apalagi kemarin sempat viral juga seperti yang penipuan gitu kan, binomo gitu kan. Sehingga itu memunculkan gitu kan tentang kegiatan syariahnya, yang dimana syariah ini secara detail tuh ya menyelamatkan gitu kan, menyelamatkan dari segi informasinya. Kita memilih salah satu instrumen investasi, kita belajar secara jelas juga gitu kan, kenapa ini dikatakan syariah gitu kan, sumbernya dari mana, bagaimana cara pembeliannya, dan bagaimana produknya gitu kan. Itu merupakan suatu kesempatan juga ya untuk teman-teman SIG khususnya untuk memudahkan juga ya, yang dimana mungkin kalau diibaratkan ribet nih syariah gitu kan, pembukaan akunnya juga harus tanda tangan gitu kan, harus tunggu berapa bulan gitu kan. Ingin Oke. menghilangkan ingin menghilangkan kata ribet tersebut mungkin Mas Arif dari SIG ini, Hmm. yang dimana ya untuk memudahkan juga atau menyelamatkan secara risiko, mungkin rasionalnya risiko yang ada terjadi di pasar modal. Karena secara permintaan teman-teman secara generasi milenial ini tingkat risiko cukup tinggi gitu kan. Banyak juga rekan-rekan teman yang melakukan investasi dengan full margin gitu kan, Mas Arif, dengan produk gorengan gitu kan. Wah, itu kayak Oke. ini kenapa seperti ini gitu kan, investasi trading gitu kan. Sehingga muncullah gitu kan keinginan ya ingin menjelaskan secara detail gitu kan, bahwa ya pasar modal syariah, produk investasi syariah itu sebenarnya menguntungkan gitu kan, tidak merugikan, malahan secara risiko ini dapat meminimalisir juga gitu kan, dapat terkontrol juga. Sehingga di situ mulai teman-teman dari SIG lebih aktif juga membangun gitu kan visi-visinya, dan membangun juga konten-kontennya agar mudah dicerna ya, ataupun ditonton oleh generasi milenial, dan selanjutnya mengadakan program-program yang mengasihkan ke depannya gitu. Ya, salah satunya itu sih tujuannya untuk meningkatkan literasi dan inklusi juga, dan selainnya juga ya agar menyelamatkan juga Mas Arif kebutuhan investasi ke depannya. Karena kenapa dari SIG ini tidak fokus terhadap namanya itu pasar modal, karena kedepannya juga kita akan belajar juga dan mengedukasi juga ke produk-produk investasi lainnya, bisa produk asuransi, properti, dan lain-lainnya. Karena kurang lebih itu Hmm. kebutuhan untuk kita ke depannya Mas Arif. Karena tadi kan salah satunya YOLO gitu kan, karena hidup bukan sekali saja gitu kan, karena untuk persiapan ke depannya dipersiapkan sematang mungkin gitu kan, agar saat tadi kita menikah tidak meminta ke orang tua gitu kan, tidak merepotkan ke orang tua. Begitu salah satunya cara untuk bisa berkarya gitu kan, khusus di dunia keuangan. Itu mungkin Mas Arif sedikit gambarannya kenapa bergerak di pasar ya. Oke, oke, menarik sih Mas. Iya, karena memang jarang sekali ya, masih bisa dihitung lah ya. Eh, Memang yang untuk pasar modal, pemilik pasar modal banyak ya, tapi yang concern ke syariah
masih bisa dihitung gitu ya. Kemudian dia bisa kolaborasi dengan standar syariah selanjutnya gitu kan. Oke, Mas Arif. Ya, mungkin izin Mas Arif tadi tentang minat juga kan, tentang permintaan yang cukup banyak juga gitu kan ya, kemungkinan diharapkan ya pasar modal syariah ataupun industri syariah kedepannya makin berkembang gitu kan ya. Ini tujuannya untuk ya meminimalisir risiko dan rasionalitas untuk berinvestasi. Ya mungkin dari Mas Arif mungkin ada sedikit saran dan masukan gitu kan di produk-produk pasar modal syariah ini ada apa saja mungkin Mas Arif yang bisa ditawarkan kepada teman-teman investor, takutnya bosan gitu kan, kayak aduh saham terus gitu kan, aduh nyangkut terus gitu kan, itu kadang suka bingung juga Mas Arif, aduh ini gimana nyangkut gitu kan, mau nambah lagi takut nyangkut gitu kan, jadi bingung juga kalau baru mengenal saham gitu kan. Mungkin dari Mas Arif ada masukan juga perkenalkan dan Ya, baik. Memang kalau untuk di pasar modal syariah ya gitu ya, itu produk-produknya juga lengkap juga gitu, nggak kalah dengan produk-produk konvensional ya gitu kan. Kalau ada saham syariah gitu kan. Ada reksadana syariah juga nanti teman-teman nih misalnya saham aku nggak punya waktu ya buat istilahnya buat analisis gitu, atau punya dana kayaknya buat beli lot-lotnya yang saham-saham blue chip misalnya satu lotnya itu udah berapa gitu. Apalagi berlot-lot gitu ya yang itu. Nah, tapi ada keinginan gitu, nggak ada waktu, kurang skill juga gitu, masih belajar itu kan, kurang skill ya walaupun tadi masih belajar juga gitu. Apa tapi yang jelas biasanya soal kurang waktu juga ya, kurang waktu untuk memantau misalnya saham-saham yang dia miliki gitu. Bisa jadi apa namanya marketnya ya larinya kemana, reksadana syariah misalnya gitu ya gitu. Jadi misalnya investasi secara berjamaah patungan gitu ya, patungan kita apa namanya kita mengumpulkan dana gitu ya di suatu media investasi untuk diinvestasikan ke portofolio efek gitu. Itu tergantung portofolionya apa. Kalau misalnya reksadana syariah saham ya pasti artinya mayoritas akan diberikan ke saham gitu. Kalau misalnya reksadana syariahnya pendapatan tetap, berarti akan diberikan ke portofolio yang namanya produk-produk pendapatan tetap, baik itu sukuk atau mungkin sebuah syariah misalnya kayak gitu, atau misalnya mau lebih apa namanya konservatif lagi ya di reksadana syariah yang di pasar uang misalnya gitu ya. Nah itu banyak tuh jenis reksadana syariah. Kemudian selain itu juga dan juga nih misalnya teman-teman mau nyobain investasinya reksadana syariah tapi rasanya rasa saham, enggak gitu, ada gitu, apa sih namanya ITF syariah gitu. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke syariah gitu kalau mau investasi reksadana tapi rasanya rasa saham gitu, produknya reksadana tapi diperjualbelikan di bursa gitu. Nah itu kira-kira ini yang kita lagi yang kira-kira bisa dibeli oleh kita ya teman-teman, karena masih banyak produk yang lain juga. Nah ini selain itu juga misalnya nih suku korporasi gitu, soalnya mahal nih kalau suku korporasi kan mungkin obligasi ya kalau konvensionalnya. Nah itu kalau teman-teman agak apa belum punya dana misalnya ya buat suku korporasi bisa kan bisa, karena gimana kan pokoknya ada tidak bisa dana lagi gitu, karena reksadana syariah berbasis sukuk SBS gitu ya namanya, atau reksadana syariah pendapatan tetap gitu. Nah, itu teman-teman bisa alokasikan dananya ke situ kalau mau investasinya sukuk gitu, itu kan diberikan sukuk korporasi sebenarnya. Nah itu kemudian kalau misalnya nih saya mau investasi sukuk gitu tapi nggak punya uang tapi saya mau cukup pokoknya nggak pakai reksadana gitu, bisa nggak bisa. Nah, teman-teman pilih aja tuh sukuk retail gitu kan yang disediakan oleh negara, jadi bukan sukuk korporasi tapi sukuk negara. Baru-baru ini kan udah Kementerian Keuangan ya, di Kementerian Keuangan menerbitkan namanya sukuk tabungan juga. Itu laku banget, laku banget baru. wah itu rame banget ya. Rame banget ya Mas Arif. Wah.
rebut-rebutan. Mas saya juga waktu lihat di market gitu kan, ada nasabah juga Mas Arif gitu kan, SC009 tuh sampai rebutan gitu Mas Arif, tunggu jam 8, tunggu jam 14 gitu. Wah, ini keren banget Nah, gitu itu. kan, kayak produk syariah tuh ya sebenarnya keren gitu kan, cuman mungkin kalau dulu tuh saya menganggapnya ribet Mas Arif tuh gitu kan. Kayak apaan sih gitu kan, sama-sama aja lah gitu kan, masih ada seperti itu gitu kan, sama aja gitu kan, sama ribet juga gitu kan. Itu mungkin Mas Arif kalau tanggapan anak milenial gitu. Iya. Tapi ada lagi nih Mas, kalau misalnya teman-teman nih mau nih, saya mau kontribusi buat UMKM tapi dari produk syariah, bisa nggak gitu? Nah bisa tuh, namanya sekarang ada namanya produk SCF ya, seperti crowdfunding gitu. Jadi Hmm. teman-teman bisa beli tuh yang namanya sukuk, uh, sukuk SCF ya, sukuk atau saham SCF itu lewat penyelenggara platform SCF itu sendiri gitu. Sekarang udah platform 11 kalau nggak salah tuh yang menyediakan. Nah, itu ada tuh yang syariah atau teman-teman itu bisa gitu. Gitu teman-teman. Gitu. Banyak pilihannya ya Mas Arif ya. Sebenarnya kalau kita Banyak pilihannya. fokus dan belajar jangan setengah-setengah gitu kan, jangan jangan lutut doang yang cemplungin gitu kan, seluruh badan. Karena produk investasi itu sangat banyak juga, karena dibayangin aja pasti ada siklus ya Mas Arif, yang mungkin saya pelajari juga, bahwa uang itu berputar tuh bukan hanya di satu tempat doang gitu kan, bukan di saham doang. Sewaktu-waktu akan berputar ke obligasi atau sukuk gitu kan, ke reksadana dan lain-lainnya gitu kan. Pasti ada perputaran di investasi. Maka dari itu wajib kita ya mempelajari juga beberapa produk investasi lainnya, khususnya di pasar modal syariah. Seperti itu mungkin Mas Arif. Oke, siap. Iya, jadi jangan khawatir teman-teman, kalau mau masuk ke syariah juga ya sama lengkapnya juga gitu kan, teman-teman juga kalau misalnya pernah eh, investasi konven, pengalamannya akan sama gitu. Jadi ya nggak ada yang berkurang lah istilahnya, bahkan lebih berkah lah istilahnya. Insya Allah ya kalau di syariah ya. Betul, lebih berkah. Iya, iya, iya. Iya, mungkin Mas. Oke, oke. Mungkin tidak terasa. Ya, Ya Mas Arif, mungkin yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri, oh sebelum nonton Tipnas, enggak lah, sebelum iya waktunya ya, terbatas. sore ini. Karena waktunya udah sampai juga, Arif, pembuka juga sebagai silaturahmi juga, mungkin kedepannya kita bisa memfokuskan juga, mungkin jika diizinkan dengan pasar modal syariah selalu berkolaborasi dan memajukan juga investasi atau investor pasar modal syariah untuk kedepannya. Nanti untuk temanya mungkin kedepannya bisa disusun juga secara detail mungkin Mas Arif. Untuk kedepannya Ya, diharapkan seperti itu. Nanti saya juga coba mengajukan kedepannya. Dan mungkin untuk yang terakhir di sini juga ada tips-tips mungkin Mas Arif. Mungkin Mas Arif sudah lama juga terjun berinvestasi di pasar modal syariah. Mungkin bisa sharing juga mungkin versi Mas Arif tentang cara asik investasi di pasar modal syariah Mas Arif. Mungkin barangkali ada oke. tipsnya biar asik gitu. Iya, biar asik ya. Biar asik biasanya gini-gini, teman-teman biasanya gini. Biar asik itu paling pertanyaannya gini, Mas, yang paling banyak ya Mas ya, pertanyaan yang sering apa namanya, yang sering ditanyakan gitu ya, Mas, eh, kira-kira instrumen apa sih yang paling bagus gitu ya, di pasar modal syariah gitu ya. Kadang-kadang gitu tuh pertanyaannya tuh. Nah, ini teman-teman nih. Jadi biar investasinya makin asik gitu ya. Pertama gini, yang namanya produk di pasar modal gitu ya, itu sudah didesain sedemikian rupa itu sesuai dengan yang namanya tujuan keuangan dan profil resiko kita gitu ya. Jadi biar teman-teman investasinya asik gitu dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Nah itu adalah instrumen investasi yang pertama sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman gitu. Dan yang kedua juga sesuai dengan profil resiko teman-teman juga gitu. Nah itu, jadi kita teman-teman mau mulai berinvestasi di suatu instrumen gitu. Nah itu dilihat dulu kira-kira ini sesuai nggak nih dengan tujuan keuangan saya gitu ya. Apakah nanti misalnya nih saya punya uang misalnya ya, atau Mas Marsalah gitu kan punya dana 100 juta buat apa? Buat modal nikah gitu kan. Nah,
nikahnya kapan? 1 tahun lagi lah paling enggak ya, kurang dari 1 tahun lah gitu kan. Mau saya investasiin dulu nih mas, gitu. Mau investasi di mana mas? Di saham, kira-kira cocok nggak tuh dengan tujuan keuangan gitu. 100 juta taruh di saham, cuman buat dalam waktu 1 tahun gitu. Dan itu diinvestasikan gitu. Nah, itu kan jadinya apa ya, nggak cocok gitu ya, nggak asik jadinya tuh nanti hasilnya. Nah itu yang tadinya mau jual jadinya buntung gitu gitu. Nah, itu karena sesuai ya, bukan bukan karena bukan karena apa ya, bukan karena spekulasi, bukan ya, tapi memang teman-teman artinya nggak sesuai meletakkan dana teman-teman untuk tujuan keuangan teman-teman gitu. Kalau misalnya mau taruhnya di saham ya harusnya yang jangka panjang gitu, misalnya paling nggak 5 tahun lebih lah gitu ya gitu. Jadi kelihatan tuh hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya cuma 1 tahun ya taruh aja di reksadana misalnya, yang reksadana pasar uang, nah, itu lebih menguntungkan gitu. Jadi belum tentu nih yang namanya produk lebih menguntungkan loh daripada reksadana, ya belum tentu gitu. Lihat dulu tujuan investasinya apa gitu, tujuan keuangannya apa gitu. Kalau tujuan keuangan jangka pendek ya lebih bagus reksadana uh, reksadana pasar uang tadi dibanding saham gitu ya gitu, meskipun saham lebih agresif gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk memilih apa, membandingkan ya instrumen investasi satu dengan yang lainnya itu ya nggak bisa dibandingkan ya. Itu tergantung tujuan keuangan teman. Nah, terus ini Mas Marsal. Jadi saya pernah Ya. hadis apa pernah Arab ya mengatakan ya gitu. Jadi katanya al ilmu qabla amal gitu. Jadi eh, ilmu dulu baru eksekusi atau baru beramal gitu. Nah ini sesuai dengan apa namanya untuk diaplikasikan ke dunia investasi gitu ya, ke sektor investasi gitu. Jadi kita harus punya ilmunya dulu nih gitu, punya ilmunya dulu baru kita eksekusi gitu ya gitu. Jadi jangan FOMO tadi, gara-gara temennya beli saham A gitu kan, tiba-tiba wah lagi bagus nih beli gitu kan, pas beli lagi pas di atas turun terjun gitu kan. Itu jadi kuasai dulu ilmunya, analisis gitu, analisis fundamental. Kalau misalnya saham analisis teknikal, kalau misalnya reksadana ya bisa dilihat apa eh, apa istilahnya analisa juga sendiri gitu. Nah kemudian apakah ilmu cukup gitu? Enggak. Jadi kalau misalnya ada tulisannya nih pepatahnya gitu, ilmu qabla amal, tapi ada juga pepatah yang mengatakan uh, ilmu bila amalin, pelajari bila samarin gitu ya. Jadi ilmu gitu, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah gitu ya. Nah ini juga cocok investasi, namanya investasi di dunia investasi ini, dunia modal. Jadi kita nggak cuma belajar aja, kita juga harus praktek juga gitu ya. Karena kalau misalnya praktek itu sebagai pohon tanpa buah gitu, nggak ada hasilnya. Karena namanya investasi ini, Mas Marus, itu tidak hanya sekedar pengetahuan gitu, tapi juga skill gitu ya. Itu ada skill gitu. Jadi harus dipraktekkan. Kira-kira seperti itu, Mas. Gitu. Jadi harus seimbang ya. Gitu. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Gitu. Oke, thank you Mas Arif. Mungkin sedikit tambahan dari Marcel sebagai generasi milenial Mas Arif. Ya mungkin tadi tambahan juga biar mungkin lebih asik juga untuk berinvestasi. Ya mungkin kalau tadi pembahasan dari awal teman-teman yang terlambat bisa nanti putar ulang juga tentang pembahasannya, tentang tren yang sedang terjadi atau fenomena yang terjadi di generasi muda. Mungkin tadi sudah dibahas juga, kita tidak bisa menafikan tentang keadaan generasi sandwich gitu kan, generasi geprek, selanjutnya generasi strawberry gitu kan, ya mungkin itu harus kita terima gitu kan. Dan lebih asiknya untuk berinvestasi kita bawa tren tersebut sebagai dorongan gitu kan, ataupun motivasi untuk kita selesaikan. Mungkin salah satunya tadi ada tren-tren juga yang mendukung, misalkan contoh ada FOMO ataupun YOLO, yang dimana kita dapat mengambil sisi positifnya. Mungkin dari segi FOMO kita dapat berpartisipasi berlomba-lomba dengan teman lingkungan sekitar kita. Mungkin salah satunya yang sering saya lakukan untuk berinvestasi ataupun trading, khususnya di pasar modal syariah, biasanya saya melakukan diskusi juga di grup gitu kan, atau sekali nongkrong gitu kan, yang dimana di situ sharing juga berlomba-lomba gitu kan, nih gimana nih investasi di produk ini gitu kan, ini hasil analisa saya seperti ini gitu kan, yang dimana itu biasanya makin asik juga
karena di situ ada sedikit perlombaan yang positif juga gitu kan. Yang dimana itu akan mendorong juga kita untuk lebih asik belajar, lebih asik berinvestasi, lebih asik juga cuan gitu kan. Dan selanjutnya banyak juga gitu kan, bukan hanya sekedar ngobrolin orang lain gitu kan, tapi kita ngobrolin saham gitu kan, atau ini Mas Arif. Ya mungkin karena secara pengalaman mungkin untuk generasi muda masih terbatas, tetapi untuk mentor seperti ini kita dapat manfaatkan dari segi positifnya ataupun dari segi kedewasaannya, turunkan ego mungkin, ataupun turunkan segi emosionalnya, karena dan berinvestasi juga dari emosional ini harus dibangun juga mungkin ya Mas Arif ya. Kadang sering lihat juga orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang tua gitu kan, itu kenapa lebih terjaga investasinya karena dari segi emosional juga terjaga mungkin ya. Mungkin dari segi generasi milenial sekarang ini ada PR juga gitu kan. Meski secara belajarnya gitu kan, secara metodenya cepat gitu kan, tapi ada sisi lain juga yang harus dilengkapi gitu kan. Itu mungkin biasanya yang sering bikin asik saya berinvestasi, punya lingkungan baru gitu kan, punya organisasi atau punya grup gitu kan, teman kelas dan lain-lainnya. Wah itu seru gitu kan, atau bagi-bagi cuan gitu kan, wah itu seru Mas Arif. Biasanya yang dilakukan itu sedikit Iya, tambahan. semua asik kalau dilakukan bersama-sama gitu ya Mas ya. Kalau sendiri-sendiri ya cari komunitas lah ya buat jalan bareng, karena kalau udah sevisi itu udah enak, apalagi kalau pasangan hidup ya udah sevisi itu enak kan gitu. Ya sama juga dengan ini ya, dengan investasi gitu ya, ketika kita sudah punya teman yang sevisi itu akan sangat menyenangkan gitu ya melakukan. Nah, betul. Oke Mas Marsal, sepertinya kita udah ketinggalan hampir setengah jam nih timnas. Oke lah, mungkin kita lanjutkan di lain waktu ya, dalam kesempatan. Ini juga sudah cukup lama kita ngobrol, insight-nya juga sudah banyak, insya Allah dari Mas Marsal gitu ya. Mungkin Mas Marsal ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Mungkin dari sedikit mungkin Mas Arif izin ya untuk generasi milenial gitu kan, karena untuk perputaran ekonomi ya mungkin khususnya pasar modal ataupun investasi ini sangat penting. Jadi jangan hanya sekedar kita mencari uang saja, tetapi untuk mengelola juga ini sangat penting. Mungkin salah satunya belajar investasi, dan khususnya di pasar modal syariah ini menjadi salah satu alternatif mudah untuk kita mengelola keuangan Mas Arif. Ya, mungkin salah satunya teman-teman bisa bergabung juga dengan SIG gitu kan, Syariah Investment Generation, di mana sangat penting juga masukan dan inspirasi dari teman-teman lainnya juga mungkin. So itu Mas Arif mungkin tambahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman tetap disiplin dalam berinvestasi, tetap konsisten gitu ya, dan tetap syariah ya yang penting ya. Oh itu. Tetap syariah. Jadi nah itu syariah tumbuh itu karena teman-teman lah, bukan karena regulator, bukan karena SRU, bukan karena, tapi karena teman-teman investor ini gitu. Ketika permintaannya banyak, demand-nya banyak, supply pun akan mengikuti teman-teman gitu ya. Jadi pesan saya, jangan lupakan tuh syariah ya. Gitu ya. Karena itulah yang insya Allah selain cuan tapi juga insya Allah berkah lah ya gitu. Kalaupun rugi juga berkah insya Allah gitu. Oke, terima kasih Mas Marsal atas sharingnya. Kita cukupi IG Live kali ini. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Saya kan ya. Pamit Mas Arif. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.